pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Yasmin Antania, inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran yang menghanguskan sebuah toko busana berlantai 3 di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut membuat para karyawan panik saat baru saja membuka toko. Asap pekat dari sebuah toko tekstil membuat puluhan karyawan toko berhamburan keluar. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berjibaku untuk memadamkan api dari bangunan berlantai 3 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pekatnya asap dari kobaran api menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran berawal saat sejumlah karyawan baru saja membuka toko. Mereka panik saat melihat kepulan asap dan api yang sudah menyala di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Yang terbakar, yang jelas itu di sini kan tekstil. Itu yang telor kan tekstil isinya. Itu sementara ada sebagian sudah diangkutin supaya tidak menjalar kemana-mana. Ya mungkin yang di lantai 2 atau 3 itu yang masih belum terjangkau karena asapnya tebal. Meski beberapa barang berhasil dievakuasi keluar toko, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Denpasar Selatan, Bali. Satu keluarga dilaporkan tewas terpanggang. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Gang Taman Sari, Denpasar Selatan, Senin malam. Akibat peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu anak balita tewas terbakar. Ketika jasad korban ditemukan petugas damkar di kamar mandi dalam kondisi berpelukan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting mesin motor yang terparkir di dalam rumah. Beberapa jam sebelum kejadian, korban diketahui sempat mengunggah di media sosial miliknya, sempat menghubungi keluarganya di kampung. Saya kejadiannya, saya dari saudara, kebetulan saudara saya kan kebetulan dia lihat di FB mungkin. Itu dah di sini dah tulisan ini dilihat sama dia yang kebakar. Terus jam 2:30 itu saya dicari ke rumah, dipastikan bahwa benar ada korban atas nama ini dia kan sempat ke sini juga ngecek, ternyata benar dah ada korban dari Kintamani sama Buleleng sama anak kecil satu. Saya udah pada bingung dah, langsung tak cek ke sini, ternyata memang benar. Saat ini jasad ketiga korban masih dititipkan di ruang jenazah RSUP Profesor Ngurah Sanglah dan segera dibawa ke kampung halaman di Desa Bontiing, Buleleng, Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Kota Padang, 30 petak toko mainan terbakar. Sementara sebuah gudang plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Ada pula sebuah minibus terbakar di ruas tol Cipali kilometer 159 hingga 500. Pas di muka gudang mana? Kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari sejumlah bangunan toko mainan di kawasan pertokoan Blok A Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Kobaran api semakin besar dan meludeskan puluhan toko di kawasan ini. Banyaknya material yang mudah terbakar, mulai dari plastik hingga petasan, membuat api menyambar dengan cepat dan sulit dipadamkan. Sebanyak 30 petak toko mainan dan sebuah gudang petasan ludes akibat dilalap api. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,
Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ada toko mainan, kemudian di atasnya lantai 3, di sana berbelahnya. Ada berapa petak Pak yang terbakar Pak? Kalau sekarang belum tahu, tapi kita perkirakan mungkin bisa 30 sampai 35 petak. Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan plastik di Delta Silikon 3 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga percikan api pertama kali muncul dari tumpukan plastik yang berada di luar gudang. Banyaknya material yang terbuat dari plastik membuat api dengan cepat membesar hingga petugas terpaksa menggunakan racun api untuk memadamkannya. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di ruas tol Cipali kilometer 159.500 arah Cirebon yang melibatkan sebuah kendaraan minibus di Majalengka, Jawa Barat. Upaya pemadaman minibus oleh petugas gabungan viral di media sosial sejak kemarin sore. Tidak ada korban jiwa dan luka saat minibus terbakar, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera Padang Solok, Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibatnya akses jalan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus selama 8 jam. Adik, itu ada. Satu unit mobil yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini terperosok dan nyaris masuk jurang akibat terbawa material longsor di jalur lintas Sumatera Padang Solok, Sitinjau Laut. Beruntung pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut berhasil selamat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Material longsor sepanjang 100 meter menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus total selama 8 jam. Ada korban material, ada pohon yang tertimpa oleh material. Katanya ada yang pengendara motor yang hilang dan gimana? Untuk pengendara motor yang hilang sudah dapat kita evakuasi. Longsor, dapat kita evakuasikan dan selamat. Selamat kan? Tadi sempat material longsor sempat membawa mobil ya benar? Bukan membawa mobil tapi terdorong hanya beberapa meter dari pinggir jalan. Setelah 8 jam terputus, akhirnya akses jalan kembali bisa dilalui pada Selasa malam, namun dengan sistem buka tutup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, demo puluhan pedagang UMKM di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan juga terjadi saat pembacaan pemeriksaan dan pencocokan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Puluhan pedagang UMKM yang berjualan di pelataran Tugu Religi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di kantor Wali Kota Kendari Selasa siang. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh. Puluhan pengunjuk rasa dihalang petugas Satpol PP saat akan masuk ke dalam kantor Wali Kota. Akibatnya saling dorong hingga adu mulut tak dapat terhindarkan. Karena kesal tak bisa masuk ke kantor Wali Kota untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Muhammad Yusuf, para pengunjuk rasa kemudian membakar ban bekas sebagai rasa kesal. Puluhan pelaku UMKM ini menuntut kepada pemerintah Kota Kendari agar segera menyambung kembali aliran listrik pedagang yang telah diputus pada Senin kemarin.
Pedagang UMKM juga menolak rencana pembongkaran lapak pedagang oleh Pemkot Kendari karena tak ada solusi atau relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Kendari. Darat, laut, udara dihadirkan, polisi hadir, dari Pamong Praja hadir sekian banyak. Nah cuman kita mau diputuskan listrik, belum ada MOU. Makanya pemerintah provinsi dalam hal ini DPR mengeluarkan RDP yang ada sama kami pegang, itu tidak ada pembongkaran. Meskipun tak membuahkan hasil, para pelaku UMKM berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil SUV dengan plat dinas Polri menabrak sebuah minibus saat menyalip melalui bahu jalan dengan laju kencang di Jalan Layang Tol MBZ pada Senin pagi. Kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka. Inilah rekaman dari kamera dashboard kendaraan yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil berjenis SUV dengan plat dinas Polri dengan sebuah minibus di Jalan Layang Tol Syekh Muhammad bin Zayed pada Senin pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum menabrak, nampak kendaraan SUV dengan nomor polisi 7-8 milik Polda Jawa Barat tersebut menyalip dari bahu jalan tol layang MBZ dengan laju kencang dan menyalip kendaraan-kendaraan di depannya hingga kehilangan kendali dan menabrak. Kendaraan minibus yang ditabrak kemudian oleng hingga menabrak tembok pembatas tol dan berputar-putar. Kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan kedua kendaraan rusak berat dan terdapat korban luka-luka. Melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya seperti itu. Jadi itu mobil. Kasus ini pun kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Ya pemirsa, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 2 wisatawan yang terombang-ambing di laut bagian barat Pulau Tikus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pemirsa, keduanya terombang-ambing selama 1 jam di atas kapal yang ditumpangi karena kehabisan bahan bakar. Dengan menggunakan unit Rescue Boat 02, petugas langsung mengevakuasi kedua wisatawan berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda tersebut dengan selamat. Diketahui sebelumnya pemirsa, kedua wisatawan ingin berlibur ke Pulau Pari dengan menyewa perahu yang berangkat dari Kaliadem. Syok dan ketakutan usai tempat usaha cateringnya didatangi dan juga dirusak sekelompok orang tidak dikenal. Seorang ibu rumah tangga pemilik catering jatuh pingsan. Usai menerima laporan pada Selasa kemarin, polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap serta mengamankan para pelaku. Ini adalah Aryani, ibu rumah tangga berusia 51 tahun yang jatuh pingsan usai melaporkan aksi premanisme yang menimpanya ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Pemilik catering di perumahan Serenity, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini melapor ke polisi usai tempat usahanya didatangi dan dirusak sekitar 10 orang tak dikenal. Selain merusak, pelaku juga memakan tumpeng milik pelanggan yang siap dikirim dan melarang pegawai catering mengirimkan makanan pesanan ke pelanggan. Mereka di sini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga larang juga? Yang larang untuk kita berhenti untuk pengiriman. Polisi pun bergerak cepat usai menerima laporan korban dan beberapa pelaku berhasil ditangkap serta diamankan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, peristiwa pengerusakan tersebut dipicu permasalahan hutang piutang. Berdasar kejadian di warung makan Ayam Berkah itu ada seorang ibu umurnya 51 tahun, shock karena tiba-tiba didatangi oleh banyak orang ke tempat usahanya, sehingga berdasar kami bawa ke Polsek, di Polsek sempat lemas, pingsan karena shock, psikisnya tidak kuat, sehingga tadi kami suruh bawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, para pelaku yang sebelumnya diamankan di Mapolsek Sukolilo dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Yudi Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. 2 bocah perempuan di bawah umur kakak beradik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan 2 orang tetangganya. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. Dua pelaku pencabulan tak berkutik saat digelandang polisi dari rumah tahanan menuju ruang penyidik untuk jalani pemeriksaan. JR 40 tahun, seorang guru ngaji, dan JK 28 tahun, pekerja serabutan. Keduanya merupakan warga Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah mencabuli kakak beradik berusia 8 tahun dan 5 tahun. Kedua tersangka melakukan pencabulan tersebut pada bulan Ramadan lalu. Mereka melancarkan aksinya saat para korban tengah bermain sendirian tanpa pendampingan dari orang tua. Korban dirayu dengan dipinjami handphone dan diiming-imingi uang sebesar Rp2.000. Play main HP di rumah, lalu dia play main-main ke rumah saya, masuk main sama ponakan-ponakan saya. Terus dia pinjam HP sama minta uang. Lalu berapa? Dia mintanya 2.000 awal, 2.000 saya kasih. Terus saya kayak gituin, saya elus. Berawal dari permintaan maaf dari saudara C ya kepada orang tuanya. Ya berawal minta maaf ya, kemudian orang tuanya itu karena masih suasana Lebaran, jadi hanya biasa saja. Kemudian minta maaf lagi yang kedua, kemudian yang ketiga, nah itu orang tuanya menjadi curiga. Kemudian dengan sendirinya mengakui ya bahwa telah melakukan cabul kepada anaknya. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. 2 maling sepeda motor ditangkap korbannya saat akan kabur di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Selengkapnya, informasinya sesaat lagi di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania. Pemirsa, 2 maling sepeda motor ditangkap korbannya di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku babak belur dihajar warga sebelum diserahkan ke pihak polisi. Inilah rekaman CCTV detik-detik korban menangkap pelaku maling sepeda motor di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan sigap korban menangkap seorang pelaku saat hendak kabur. Sementara satu pelaku lainnya yang akan melarikan diri berhasil ditangkap warga. Kedua pelaku curanmor ini menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Aksi pelaku gagal karena dipergoki korban yang curiga mendengar bunyi sepeda motornya. Kepada polisi, kedua pelaku berinisial FR dan DN mengaku sudah 20 kali lebih beraksi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Pelaku ada 2 orang dan mereka dari keterangan mereka sudah melakukan pencurian sebanyak 20 kali lebih. Modus operandinya mereka mobile menandai targetnya, seminggu kemudian baru dilakukan pencurian.
Selain pelaku, polisi mengamankan kunci letter T dan sepeda motor korban. Keduanya akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan Ketua RT dan sejumlah warga Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah. Para pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai viral di media sosial, polisi akhirnya menetapkan Ketua RT dan 3 warga Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah pada Minggu malam lalu. Para tersangka ini yakni D yang juga Ketua RT berperan memprovokasi warga, I berperan sebagai mendorong korban, S dan A berperan sebagai pembawa senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi menjelaskan motif dari kasus ini yakni kesalahpahaman. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di sini kita menyatakan pidananya dilaporkan disebut. Jadi tidak ada untuk peran-peran seperti itu. Ini pure murni, ini pidana yang kita tangani. Mungkin bisa dilihat rekan-rekan yang ada di sebelah kini semuanya, ya, bahwa di Polres Tangerang, di Tangerang Selatan ini semuanya tidak ada intoleransi. Semuanya kita duduk bersama bagaimana kita menjaga semua kebinekaan yang ada di sini. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga menggeruduk dan mengeroyok sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan ibadah di sebuah indekos di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah karangan bunga menghiasi pintu keluar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta Utara. Karangan bunga tersebut ditujukan untuk Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika yang tewas setelah dianiaya seniornya. Tiga buah karangan bunga ucapan bela sungkawa Putu Satria Ananta Rustika, Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang tewas di tangan seniornya, yakni Tegar Raffi Sanjaya, terpampang di depan gerbang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara. Karangan bunga tersebut dikirim oleh pihak Kepala Pusat Pengembangan Perhubungan Udara beserta jajaran dan Ketua Sivitas STIP Jakarta. Sementara kelanjutan kasus ini masih terus diselidiki oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Sebelumnya, Senin sore, Polres Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi terkait kasus ini. Prarekonstruksi dihadiri oleh tersangka dan 12 orang saksi ini digelar tertutup. Prarekonstruksi digelar untuk mengetahui peran masing-masing yang ada di dalam kasus ini. Ya, Pak Rekon tadi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Oh, itu masih saksi, sebatas saksi, kan? Masih memeriksa lagi sebatas saksi, ya. Usai prarekonstruksi, para saksi pun dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil dan rumah mantan istrinya karena cekcok rumah tangga. Kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui. Allahu Akbar. Warga Cipinang, Kecamatan Rajagaluh dikejutkan dengan terbakarnya satu unit mobil yang terparkir di halaman minimarket setelah dibakar oleh Asikin alias Bonang, suami dari Yeni, warga Desa Kumbung. Kebakaran, ada yang membakar. Setelah membakar mobil, pelaku juga membakar rumah mantan istrinya di Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, Jawa Barat. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran langsung bergegas memadamkan api dengan alat seadanya. Diketahui sebelum aksi pembakaran terjadi, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok 2 pekan lalu.
Dan setelah itu selang 2 minggu tanpa diduga dia melakukan pembakaran, Pak. Artinya ada kesengajaan. Iya, Pak. Ya. Itu dengan cara apa Kang dibakarnya, Kang? Ya, setahu saya tuh pertama sebelum membakar rumah tuh membakar mobil dulu di Cipinang. Mobil korban. Mobil korban, Pak. Setelah itu? Setelah itu langsung ke Bumbung membakar rumahnya, Pak. Kini pihak kepolisian sektor Raja Galuh dan Polres Majalengka tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri setelah membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Zeni Johadi, iNews melaporkan. Kasus penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun berlanjut dengan dihadirkannya 10 saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum dari Panji Gumilang menyatakan bahwa kesaksian dari para saksi berhasil membantah adanya tindak pidana. Terdapat 10 saksi yang hadir dalam persidangan kali ini, yakni 6 orang saksi fakta dan 4 orang saksi ahli. Alvin Lim selaku kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus yang menimpa Panji Gumilang ini. Hal ini sudah berhasil dibuktikan dengan keterangan dari para saksi. Hukum ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Ya, belum ada alat bukti tadi, masa keterangan saksi orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahului itu alat buktinya dulu 2, baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023, alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024 ketika kita perapit. Lah apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu, saksi belakangan, bukti belakangan. Ya ini sangat ngawur. Ya. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Wenda Nura Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pegiat media sosial Palti Huta Barat digelar dengan agenda keberatan terdakwa di Pengadilan Negeri Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kuasa hukum Palti Huta Barat meminta kepada hakim untuk menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa Palti Huta Barat kembali menjalani persidangan dengan agenda membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Kisaran Asahan pada Selasa siang. Kuasa hukum Palti Huta Barat meminta kepada hakim untuk menggugurkan dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya pada sidang kedua, Palti Huta Barat didakwa pasal berlapis Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE atas postingannya di media sosial. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan agenda tanggapan jaksa atas keberatan terdakwa. Jadi catatan gakum ini bisa diselesaikan melalui misalnya jalur restoratif justice, ya. Artinya kan kita melihat bahwa pidana itu tidak harus langsung dikedepankan, tapi pidana itu jalan terakhir. Januari lalu, Palti Huta Barat diketahui memposting ulang video berjudul Rekaman Bocor Percakapan Sejumlah Pejabat Batubara yang dinarasikan memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk mengecek kesiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Salah satunya adalah layanan yang dicek bus jemaah haji di Terminal Shib Amir, Makkah. Demi kenyamanan jemaah, terdapat bus yang memiliki fasilitas ramah lansia dan disabilitas. Nantinya setiap bus akan beroperasi 24 jam penuh yang melayani 22 rute dan berhenti di 76 halte yang dijaga petugas haji Indonesia. Selain mengecek bus, rencananya Menteri Agama juga akan mengecek kesiapan layanan catering dan hotel jemaah di Makkah dan juga Madinah. Sekarang kita lihat kesiapan beberapa bis yang disiapkan untuk jamaah, baik untuk bis sholawat maupun bis antar kota dari Mekah ke Jeddah. Ini saya kira meskipun saya lihat ada
baik dibanding tahun lalu. Ada beberapa perbaikan, namun saya juga punya beberapa catatan yang saya kira. Pemirsa, asuransi kesehatan dan jiwa tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun seringkali biaya premi yang mahal menjadi kendala. Salah satu agen asuransi di Indonesia mengeluarkan produk asuransi kesehatan yang terjangkau dan dapat disesuaikan kebutuhan. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama Prudential Syariah Selasa siang di Jakarta resmi meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru yakni ProWell Medical dan ProWell Medical Syariah. Produk ini menawarkan premi atau kontribusi yang terjangkau dan adil secara berkala kepada para pemegang polis yang terus menjaga kesehatannya. ProWell juga bisa menjadi asuransi tambahan bagi pemegang polis asuransi Prudential. Jadi ada 4 jenis produk untuk ProWell ini, masing-masing memberikan fleksibilitas. Jadi nasabah bisa memilih jenis plan yang diinginkan, yang berhubungan dengan benefit yang sesuai dari harapan masing-masing keluarga maupun budget-budgetnya. Jadi tiap-tiap keluarga bisa menentukan sendiri, kira-kira kalau dirawat inap itu memerlukan biaya yang seperti apa, dan limit yang diperlukan itu seperti apa. Tentunya untuk limit yang semakin tinggi, biayanya akan semakin tinggi juga ya. Jadi nasabah memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah ingin ditempel ke produk asuransi jiwa sebagai asuransi tambahan ataupun asuransi kesehatan berdiri sendiri. Melakukan data analytics, jadi dari data-data klaim yang sudah kita lakukan, kita olah lagi di mana yang sebenarnya pengobatan yang diperlukan, yang tidak diperlukan itu kita olah lagi, di mana yang harganya lebih tinggi, di mana harga lebih rendah, yang tinggi kita akan negosiasikan lagi. Bagi Prudential Indonesia, rangkaian penawaran premi bagi nasabah ProWell Medical dan ProWell Medical Syariah ini merupakan salah satu realisasi semangat kampanye Sehat Pangkal Bisa yang digelorakan Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah agar masyarakat lebih peduli pentingnya menjaga kesehatan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Memperingati hari jadi ke-123 tahun, sebuah badan layanan jasa keuangan meresmikan gedung baru bernama The Gate Tower. Gedung yang memiliki 22 lantai dengan nilai investasi mencapai 700 miliar. Grand launching The Gate Tower PT Pegadaian resmi digelar di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Sri Naita Ginting, dan Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan. Gedung yang memiliki 22 lantai dengan nilai investasi mencapai 700 miliar ini diresmikan dengan diawali pemotongan pita. Setelah pemotongan pita, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo meresmikan gedung dengan menandatangani prasasti. PT Pegadaian dianggap pantas memiliki gedung megah karena kinerja operasional yang cukup baik. Jadi simbolisasi dari modernisasi Pegadaian, dan ini menunjukkan bahwa transformasi Pegadaian menjadi perusahaan yang modern ya. Dan saya tadi pesan bahwa ada 2 pesan. Pertama, supaya peran Pegadaian dalam holding ultramikro semakin bermanfaat buat masyarakat, karena kita ingin masyarakat juga naik kelas dengan pembinaan di ekosistem ultramikro BRI Pegadaian PNM. Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan akan meningkatkan pelayanan dengan produk baru untuk investasi masyarakat. Saat ini Bullion Service untuk Pegadaian sudah siap produk-produknya, tapi POJK-nya belum turun, jadi tunggu peraturan POJK-nya. Untuk mekanisme produk sudah ada, misalnya masyarakat mau nabung emas, kemudian dapat margin emas, bisa. Atau mungkin pengusaha emas mau pinjem emas, bukan duit loh ya, pinjem emas, kembali emas, bisa. Gedung megah sebagai simbol transportasi PT Pegadaian diharapkan akan memperkuat posisi PT Pegadaian sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan visioner di mata para stakeholder dan masyarakat luas. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kaili, Luwu, Sulawesi Selatan tersapu banjir bandang. Warga yang berhasil menyelamatkan diri mengungsi dengan barang bawaan seadanya.
Dengan alas dan atap terpal, sejumlah korban banjir bandang hanya bisa menatap bekas lokasi rumah mereka yang hanyut. Lumpur dan bongkahan kayu juga masih menutupi area perumahan mereka di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Luwu, Sulawesi Selatan. Tak hanya menghanyutkan rumah, salah satu pengungsi menceritakan dengan penuh trauma kejadian cepatnya banjir yang terjadi di rumah mereka. Malam hari anakku yang membangunkan kami dan di situ baru segini air kita masih mondar-mandir dalam rumah. Setelah itu kita ke strum listrik sudah sampai di sini. Langsung kita naik di atas rumah. Sudah kubawa anak aku yang satu, langsung kutanya bapaknya sudah pergi rumah sepotong. Jadi itu saya turun kembali, baru bapaknya lewat jendela. Baru kasih ini, baru yang anak pertama aku kasih keluar lagi, baru naik lagi di atas sana, ambil anak aku yang satu, baru keluar semua lari, sudah sampai di sini. Waktu banjir Ibu mengungsi ke atas gunung ya Ibu ya? Iya, mengungsi di atas sana kasihan. TNI dan pemerintah setempat langsung mengecek lokasi dan mendata kerugian dari warga korban banjir bandang. Kita pengen melihat kondisi dulu kan. Kemudian ini akan dilaporkan kondisi ini, ya situasi seperti apa. Kemudian yang terpenting dari itu ya kita mendata warga, memberikan bantuan logistik dan sebagainya dibutuhkan kira-kira untuk keperluan tiap harinya. Untuk kemudian ke depan ya ini pasti kan akan dipikirkan oleh pemerintah daerah seperti apa bentuk bantuan kepada masyarakat ya kan. Berdasarkan data Posko Induk BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, 135 rumah warga hanyut tersapu banjir. Sementara jumlah korban masih dalam pendataan. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainus melaporkan. Dari Sulawesi Selatan kita beralih ke Sumatera Selatan. Banjir yang melanda kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu meluas. Pemkab Oku pun mengeluarkan status tanggap darurat dan menyiapkan dana penanganan mencapai 1,5 miliar rupiah. Inilah kondisi terkini di kota Batu Raja yang terendam banjir akibat luapan Sungai Ogan pada Rabu malam. Sedikitnya 4 kecamatan dilanda banjir yang terparah di Kecamatan Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat. Total 16 desa dan kelurahan serta ribuan kepala keluarga terdampak banjir. Jadi untuk bencana banjir kali ini kami juga dari Pemkab Oku sudah menyiapkan dana tanggap darurat. Sudah kami siapkan kurang lebih 1,5 miliar. Mudah-mudahan dana cukup untuk mengcover sementara penanganan banjir yang ada di kota Batu Raja dan sekitarnya. Termasuk juga kami mendapat bantuan dari pihak lainnya seperti Pemprov Sumatera Selatan melalui BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Pemkab Oku juga telah mendirikan dapur umum dan posko induk yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan. Sebelumnya, akibat hujan deras yang mengguyur kota Batu Raja sejak Senin malam hingga Selasa pagi, ribuan rumah warga dan gedung perkantoran terendam air. Aktivitas warga di beberapa tempat pun nyaris lumpuh, usai aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk alasan keamanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku mencatat 1.695 rumah warga terendam air dan ratusan kepala keluarga mengungsi. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, Ainus melaporkan. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan. Sebab selain menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarga, SYL juga menggunakan uang korupsi tersebut untuk menyawer biduan yang mencapai 100 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang terungkap ada sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo di luar kepentingan Kementerian Pertanian. Salah satunya terkait pembelian lukisan dari seniman Sujiwo Tejo sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, saksi juga mengungkap adanya pembayaran tagihan kartu kredit Syahrul Yassin Limpo sebesar 215 juta rupiah.
Pernah ada yang untuk melakukan pembayaran kartu kredit yang mulia. Kartu kredit? Ya. Kartu kreditnya siapa? Kartu kredit Pak Menteri. Pak Menteri. Ya. Ini yang menyerahkan kartu kredit atau suruh bayar ke saudara kartu kredit siapa? Waktu itu perintahnya melalui Kepala Biro saya yang mulia, Pak Musafak. Pak Musafak? Ya, mengirimkan nomor kartu dan meminta untuk mengirim apa? Melalui WA? Kalau tidak salah WA yang WA ke saudara, ini ada nomor rekeningnya, kan nomor rekening itu nomor kartu yang maaf, kartu kredit itu biasanya kan ada nama. Ya. Namanya siapa di situ tertulis? Namanya Pak Sahrul ya. Pak Sahrul Yassin Limpo, iya kan? Saudara cek atau sudah tahu kartu kredit yang akan dibayar berapa banyak, berapa? Itu menyebutkan nominalnya kalau tidak salah 211 yang mulia. Oke, setelah menerima itu saudara serahkan ke siapa? Saudara konsultasi dengan siapa? Saya melaporkan ke Kepala Biro, katanya arahan dari Bapak Sekjen yang mulia. Dalam persidangan, saksi juga mengungkap adanya aliran dana untuk membayar seorang biduan sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, saksi juga ungkap pembayaran mobil Toyota Innova untuk anak perempuan SYL Indira Cunda Tita Syahrul sebesar 500 juta rupiah. SYL juga menggunakan uang korupsi untuk sunatan dan ulang tahun cucunya. Tak hanya itu, SYL juga memberikan uang bulanan untuk istrinya yang mencapai 30 juta rupiah per bulan dari uang korupsi dan biaya lainnya yang tak seharusnya dilakukan karena di luar kepentingan kementerian. Dalam perkara ini, ex-mentan Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari hasil memeras pejabat Kementerian Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 8 jam diperiksa, Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudor Ali resmi ditahan KPK atas kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Ahmad Mudor Ali ditahan di rutan KPK selama 20 hari, terhitung dari hari kemarin 7 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024 untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ahmad Mudor Ali yang akrab dipanggil Gus Mudor ini terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Sepanjang 2023 terkumpul 2,7 miliar rupiah hasil pemotongan insentif ASN secara sepihak yang dipotong sebanyak 10 hingga 30% dari yang didapatkan. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai, diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di rutan cabang KPK. KPK menetapkan Dirut PT Taspen nonaktif Antonius NS Kosasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019. Antonius Kosasi keluar dari gedung KPK Jakarta. Antonius bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Antonius dan Ekiawan Heri Primaryanto, Dirut PT Insight Investment Management, telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pak, kata mantan istri Bapak cuci uang, Pak. Bener, Pak? Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Indonesia Digital Testing House di Depok, Jawa Barat. IDTH merupakan sebuah laboratorium uji perangkat telekomunikasi yang dikelola Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. IDTH ini merupakan pusat pengujian perangkat digital dan telekomunikasi yang terbesar dan juga terlengkap di Asia Tenggara. Tempat ini diyakini menumbuhkan peluang investasi dalam aspek dunia teknologi di Indonesia. Memiliki Indonesia Digital Test House, pusat pengujian
perangkat yang berstandar internasional yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Kominfo, terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan. Saya tadi sudah muter ke semua ruangan, memang perangkatnya. Menjelang pilkada serentak di Jakarta November mendatang, muncul wacana menduetkan Anies dan Ahok. Meski PDIP mengaku masih menjaring para bakal calon gubernur, namun hasil survei menunjukkan nama kedua mantan gubernur DKI tersebut masih menduduki posisi 5 besar. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Menariknya, jika tidak saling berhadapan di Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok memiliki peluang untuk bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju. Beberapa kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai paling realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Hingga kini, partai politik masih melakukan kalkulasi dan menimbang peluang untuk mengusung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi hiburan pemirsa. Jakarta Simfonita sukses menggelar konser musik klasik di Pusat Perfilman Jakarta Selatan. Dalam konser itu tampil pianis muda berbakat yang memukau ratusan penonton. Lebih dari 300 orang dibuat terhibur dan kagum di konser hall musik klasik di Usmar Ismail Mall, Jakarta Selatan. Jakarta Sinfonietta memainkan karya-karya monumental milik komposer legendaris Jerman, Johannes Brahms. Konser bertajuk Brahms and the Vora menampilkan 54 pemusik yang diarahkan komposer Iswargia Sudarno. Dalam konser ini, tampil pianis muda berbakat Jonathan yang turut memeriahkan konser musik megah ini. Tadi saya memainkan lagu besar, lagu
piano concerto nomor 1 oleh Johannes Brahms, dan ini salah satu concerto yang paling panjang juga. Untuk memainkannya butuh waktu sekitar 50 menit. Untuk konser ini saya punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan lagu yang sebesar ini, dan tentunya sangat banyak tantangannya justru, tapi saya selalu menikmati prosesnya saja. Jonathan adalah seorang pemusik yang sangat dedikatif, dan dia sangat mencurahkan semua perhatiannya untuk musik. Jadi musik benar-benar adalah bagian hidupnya, dan ia benar-benar mempergunakan piano, musik itu sebagai bahan untuk mencurahkan semua perasaan dan emosinya di situ. Para tamu mengaku terkesan dengan penampilan Jonathan bersama Jakarta Sinfonietta. Yang pastinya seru banget sih tadi, karena bener-bener kayak kebangun banget suasananya dan emosinya, dan pastinya nyesel deh kalau misalnya nggak nonton tadi ya. Betul, dan Kak Jo juga mainnya tuh udah kayak mendalam banget tadi. Nonton nggak sih, kayak emang dia mendalami banget peran dia waktu main pianonya gitu sih. Saat ini Jonathan tengah mempersiapkan konser dengan beberapa pianis kelas dunia dengan membawakan Brahms Concerto nomor 1. Dari Jakarta, Sahre Zazanski, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.